Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas video tentang dunia pondok pesantren Aswaja kaum muslimin ya. Ya, kami sangat heran kaum muslimin ya. Sudah jelas-jelas ya, secara data dan fakta di lapangan ya, yang banyak sekali melanggar norma-norma syariah ya, itu adalah kelompok Aswaja. Tapi yang sangat membagongkan kaum muslimin ya, justru yang dituduh ajarannya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti pemahaman para salafus soleh ya, secara umum pemahamannya menyimpang lah kaum muslimin ya. Itu malah justru orang-orang yang mereka benar-benar berusaha untuk menegakkan syariat ini dengan benar, berusaha untuk mengamalkan syariat Islam ini dengan benar, dan juga mendakwahkan, mengajak masyarakat, mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan agama Islam ini secara benar ya, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan berbagai macam bentuk syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, maksiat ya. Tapi justru yang seperti itu malah dituduh pemahamannya aneh, menyimpang dari manhaj yang hak ya. Malah kata Nuruddin ya, Salafi itu hanya mengklaim saja mengikuti para ulama salaf, padahal hakikatnya mereka nggak mengikuti ulama salaf sama sekali ya. Padahal kalau kita melihat data, realita, fakta yang ada di lapangan, justru orang-orang Aswaja yang sangat jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bahkan melanggar tuntunan Al-Quran dan Sunnah kaum muslimin ya. Coba kaum muslimin, di sini ada video, ada sebuah pondok pesantren, ya nggak ngerti acara apalah ini kaum muslimin, apakah muhadharah atau apalah, nggak ngerti nih acaranya apa kaum muslimin. Tapi kelakuan santrinya, na'udzubillah min dzalik. Coba lihat videonya kaum muslimin. Beginilah suasana belajar di dalam pondok pesantren Al-Hasanah Tasikmalaya. Sangat terlihat urakan sampai acungkan jari tengah ya. Dan coba kita baca backdrop yang ada di belakang santri ini kaum muslimin. Ini nggak ngerti apa santrinya, apa gurunya ya, apa ustadznya kaum muslimin, apa musyrif, nggak ngerti kaum muslimin ya. Coba kita baca tulisan di belakangnya, Lailatul Muwaddaah Pondok Pesantren Al-Hasanah ya. Namanya bagus, Lailatul Muwaddaah. Pondok pesantrennya pun namanya Al-Hasanah ya. Acaranya diklat Maulid periode 1446 Hijriah ya. Tapi kelakuannya seperti ini kaum muslimin ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Coba kita lanjut videonya dulu kaum muslimin. Tuh coba kaum muslimin ya, rambutnya gondrong ya, kakinya nongkrong di atas kursi. Ya kalau santri biasanya ya nggak boleh rambutnya gondrong seperti ini kaum muslimin ya, kecuali ya mungkin santri-santri kalong ya. Tapi apakah ini santri kalong kaum muslimin? Wallahu alam, sepertinya bukan kaum muslimin ya. Kalau kita melihat ya, anak-anak yang hadir di majelis ini ya, sepertinya bukan santri kalong. Dan kalau santri kalong biasanya ya nggak ikut acara-acara diklat seperti ini kaum muslimin, karena ini program pondok pesantren biasanya ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Mengacungkan jari tengah. Ini apa maksudnya? Hah? Artinya apa? Mengacungkan jari tengah ini artinya apa? Ya, acara seperti ini ya direkam juga oleh mereka, disebarkan juga di media sosial ya. Ini kan yang ngerekam mereka sendiri, nggak mungkin orang luar kaum muslimin, nggak mungkin. Itu mereka sendiri yang merekam,
Mereka sendiri yang upload di sosial media, akhirnya beredar kemana-mana. Ini udah nggak ada rasa malu kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan ini jelas bukan pondok pesantren yang dikelola oleh orang-orang yang katanya salafi wahabi. Bukan. Acaranya sudah jelas diklat maulid. Orang yang bermanhaj salaf mengikuti dakwah sunnah. Nggak ada acara-acara perayaan maulid, itu nggak ada. Apalagi ada diklatnya. Diklat maulid. Ya, kalau pondok pesantren salafi wahabi nggak ada kayak gini kaum muslimin, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Di pondok pesantren ya seperti ini acara ya sepertinya ya muhadharah lah kaum muslimin. Kalau diklat maulid ya apalagi sih? Atau mungkin mereka ya sedang belajar ya bagaimana ritual-ritual perayaan maulid ya, atau mungkin maulidnya siapa, pembacaan kitab manakibnya siapa, kitab maulidnya siapa, wallahu a'lam bishawab kaum muslimin, ya. Tapi yang jelas kalau dikatakan ini orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah salafi wahabi, bukan, ya. Jelas bukan ini kaum muslimin, ya. Ya kita miris melihat yang seperti ini kaum muslimin, ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh, program-program yang aneh, kegiatan-kegiatan yang aneh yang dilakukan di pondok pesantren orang-orang Aswaja kaum muslimin, ya. Kemarin viral ya di Banyuwangi, di Kediri, ada pondok pesantren yang menggelar konser musik kaum muslimin. Konser musik, na'udzubillah min dzalik. Video yang viral di sosmed, padahal aslinya saya hitung 1 sampai 4, kalian lompat semuanya ya. Setuju semuanya? Ya, sudah sini siapkan yuk. Kita hitung. Ciro, lompat. Hey. Semuanya. jadi video yang viral itu karena diganti soundnya ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yang seperti ini kan seharusnya dijauhkan dari santri kaum muslimin, ya. Ya memang ya semua orang butuh hiburan. Tapi santri itu kan ya calon ulama, ya, calon generasi penerus yang akan mendakwahkan agama Islam, ya. Ya seharusnya hiburan seorang santri bukan seperti ini, bukan dengan konser musik, ya. Meskipun tadi ada yang di video pertama, yang video dari Pondok Pesantren Blok Agung, ya, Darussalam Blok Agung Banyuwangi, itu katanya diganti soundnya. Diganti atau nggak diganti soundnya, itu tetap konser, tetap jogetan, tetap jingkrak-jingkrak, laki-laki perempuan kumpul di lapangan. Untuk apa? Ya, ya semua orang butuh hiburan. Santri pun butuh hiburan, tapi hiburan santri itu bukan kemaksiatan seharusnya. Ini kan rusak kaum muslimin kalau seperti ini kaum muslimin, ya. Mau jadi apa generasi penerus ini kaum muslimin? Ya, ketika di pondok pesantren mereka disuguhi dengan konser-konser. Ya, disuguhi dengan konser-konser. Nanti bisa jadi ya sekarang ini kan banyak gus-gus yang ketika pengajian ya itu pakai sound horeg, ya ada artis dangdutnya, ya penyanyi-penyanyinya datang, ya pokoknya ya, pakai musik lah kaum muslimin, ya konser-konser musik lah, ya. Lah terus umat Islam ini mau diajak kemana? Ya masih santri di pondok pesantren disuguhi dengan musik, diajak konser musik. Nanti setelah keluar ya tamat dari pondok pesantren membuat majelis, ya majelisnya seperti majelisnya Ikdam. Lebih keras dong. Lebih keras mana suaranya Pak Gita? Tangannya ditepuk, diangkat semuanya. Bareng. Reza, Josos Nimi, Arbine tanding. Coba kaum muslimin ya, mau dijadikan apa? Umat Islam ini mau dijadikan apa? Santrinya di pondok pesantren belajarnya urakan, ya, disuguhi konser musik, ya. Di luar gusnya yang sudah berdakwah, ya katanya untuk merangkul semua golongan,
Ya, supaya semakin banyak orang yang bertakwa, semakin banyak orang yang gemar bersolawat, disuguhkan dengan konser-konser musik, dengan musik-musik DJ. Ya. Ini kalau metode yang seperti ini dibenarkan kaum muslimin, akhirnya semua orang ingin merangkul semua golongan dengan cara yang seperti ini. Akhirnya pengajian-pengajian tuh isinya seperti ini. Na'udzubillah min dalik. Mau diajak kemana umat Islam ini sebenarnya dengan mereka-mereka ini kaum muslimin? Ya, mau diajak kemana? Sementara kalau lihat ya para Habib Ba'alawi, ceramahnya juga banyak dawir. Ya, miftahnya, gusnya yang nggak seperti Iqdam, ya nggak seperti Iqdam lah kalau miftah ya, ya meskipun beda-beda tipis lah, beda tipis, tapi ucapannya, omongannya ngawur, ya. Coba umat Islam ini mau diajak kemana sama mereka? Hah? Bukankah para santri itu generasi penerus umat Islam yang nantinya mereka ini ya jadi generasi penerus yang mendakwahkan agama Islam, calon ulama lah mereka itu. Ya. Bayangkan kalau ulama-ulama yang ada di negeri kita ini ya seperti Iqdam, seperti Miftah, ya, seperti Ali Gondrong. Mereka beralasan ini untuk merangkul semua golongan. Kemudian mereka membuat majelis yang seperti itu semua. Ya. Apa nggak mengundang laknat Allah seperti itu kaum muslimin? Ya. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Ya orang tua ya harus selektif lah sebenarnya kaum muslimin ya. Tolonglah selektif memilih tempat pendidikan anak ya. Kemudian para pengurus pesantren juga harus amanah, jangan berkhianat. Orang tua itu ketika memilih memondokkan anaknya, memasukkan anaknya ke pondok pesantren, mereka berharap anaknya ini menjadi anak yang soleh. Ya, berbeda dengan anak-anak di luaran yang nggak mondok. Ya, kalau anak yang di luaran nggak mondok, ya mereka konser musik mereka datang, ya nongkrong-nongkrong di tempat yang ya ada musik-musik, ada wanita yang membuka aurat mereka datang. Anak-anak yang nggak mesantren, ya mungkin setiap malam atau mungkin malam-malam tertentu mereka nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang ya di sana ada musik. Orang yang ngisep udut, ya bahkan orang juga yang ya pokoknya yang pacaran dan sebagainya ya. Nah, orang tua itu memondokkan anaknya supaya anaknya jauh dari kehidupan-kehidupan yang seperti itu. Lah kalau kemudian anaknya di pondok pesantren disuguhkan dengan musik, lampu gemerlapan, konser-konser musik sudah biasa, ya. Bapaknya pun, ibunya pun di luaran sana diasuh oleh gus-gus, kiai-kiai yang majelisnya juga pakai musik. Di sana ditampilkan wanita juga penyanyi, joget-joget, dilihat oleh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek dan sebagainya. Ya. Apakah seperti itu cara untuk mengajak kaum muslimin untuk meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Coba. Sangat sedih kaum muslimin melihat dunia Islam seperti ini kaum muslimin, ya. Dan anehnya kaum muslimin ketika mereka diajak untuk ya berdakwah yang benar, mengamalkan Islam yang benar, justru yang mengajak itu malah dihujat. Yang katanya irilah, yang katanya dengkilah, yang katanya ya macam-macam lah kaum muslimin, anti NKRI, Wahabi. Aduh, ya Allah. Orang yang mengajak kebenaran malah disebut orang yang nggak benar. Ini kan aneh kaum muslimin ya. Ini tanda-tanda kiamat kaum muslimin ya. Dan ini mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, "Sayakunu fi akhiri zaman khosfun wa qadfun wa maskhun." Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang itu akan ditenggelamkan di dalam bumi, dilempari dengan batu, dan diubah wajahnya menjadi buruk. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa ma tadzalika ya Rasulullah?" Kapan yang seperti itu datang wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastukhillatil khamr." Nanti ya, apabila alat-alat musik
dan para penyanyi wanita telah merajalela, serta khomer dianggap halal. Tunggu saatnya yang seperti itu kaum muslimin. Ya, kita hanya bisa berharap, kaum muslimin hanya bisa berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah kaum muslimin, ya, supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, ya. Dan biarlah ya kita yang mengajak mereka untuk kembali kepada Islam yang benar, ya, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, ya. Kita yang menasehati mereka, ya. Tapi kita pun dihujat, ya, nggak apa-apa. Dikatakan sesat, dikatakan salafi, wahabi dan sebagainya, ya, nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.